Selamat bertemu kembali teman-teman hebat. Semoga semuanya selalu semangat belajar ya. Nah, dalam pelajaran kita kali ini, kita akan bersama-sama menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi yang merupakan pembahasan dari KD 3.2 dan 4.2 pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester ganjil. Baik, kita akan memulai dengan kegiatan yang pertama, yakni menelaah struktur teks deskripsi. Apakah yang dimaksud dengan menelaah? Menelaah itu merupakan kegiatan menganalisis, menguraikan, atau menafsirkan. Jadi, kegiatan yang akan kita lakukan nanti adalah menganalisis atau menafsirkan bagaimanakah struktur dari sebuah teks deskripsi. Nah, apa pula yang dimaksud dengan struktur? Untuk dapat memahami apa itu struktur dalam sebuah teks, mari kita lihat kembali bagaimanakah tingkat penguasaan bahasa oleh manusia. Bahwasanya, pada awal mulanya manusia baru mengenal bunyi. Nah, bunyi-bunyi ini di dalam bahasa Indonesia dikelompokkan atas bunyi-bunyi vokal, yaitu bunyi A, I, U, E, O, dan juga bunyi-bunyi konsonan, yaitu bunyi-bunyi di luar kelima jenis bunyi vokal tersebut. Selanjutnya, pada tataran kedua, manusia dapat menguasai suku kata atau dapat membentuk suku kata. Nah, suku kata ini merupakan gabungan dari dua bunyi atau lebih. Selanjutnya, gabungan suku kata akan membentuk kata, gabungan kata-kata akan membentuk kalimat, dan deretan kalimat menghasilkan sebuah paragraf. Selanjutnya, beberapa paragraf yang saling berkaitan satu sama lain akan bersatu padu membentuk sebuah teks. Baik, sampai di sini kita paham bahwa sebuah teks itu tersusun oleh paragraf-paragraf. Jadi, yang dimaksud dengan struktur teks merupakan tata organisasi teks atau cara teks disusun. Nah, bagaimana susunan paragraf-paragraf yang membentuk teks deskripsi? Itulah yang dimaksud dengan struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah identifikasi atau gambaran umum. Struktur identifikasi atau gambaran umum ini merupakan struktur pertama dalam teks deskripsi. Struktur ini berisi penjelasan atau pendeskripsian tentang nama objek, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, ataupun pernyataan-pernyataan umum tentang objek. Selanjutnya, struktur yang kedua dalam teks deskripsi adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini mendeskripsikan perincian dari bagian-bagian objek. Nah, dalam pembahasan selanjutnya nanti akan dijelaskan bagaimanakah pola pengembangan deskripsi bagian dalam sebuah teks deskripsi. Jadi, maksudnya deskripsi bagian dalam sebuah teks deskripsi ini memiliki beberapa pola tergantung bagian manakah dari objek yang diperinci atau diuraikan. Selanjutnya, struktur yang ketiga disebut dengan penutup atau simpulan. Bagian penutup atau simpulan ini merupakan bagian dalam teks deskripsi yang berisi simpulan penulis tentang objek yang dideskripsikan. Nah, struktur ini bersifat opsional, artinya boleh ada tetapi boleh juga tidak. Jadi, sebuah teks deskripsi itu tersusun oleh paragraf-paragraf, kemudian paragraf-paragraf tersebut mewakili identifikasi atau gambaran umum, deskripsi bagian, dan penutup atau simpulan. Nah, penjelasan lebih lanjut mengenai struktur deskripsi bagian adalah bahwa struktur deskripsi bagian dalam sebuah teks deskripsi itu dapat dikembangkan berdasarkan beberapa pola. Yang pertama adalah
pengembangan struktur deskripsi bagian berdasarkan ruang. Artinya, struktur deskripsi bagian berisi penjelasan tentang ruang-ruang yang menjadi bagian dari objek yang dideskripsikan. Misalnya saja teman-teman ingin mendeskripsikan rumah tempat tinggal kalian masing-masing. Nah, teman-teman bisa mendeskripsikan mulai dari bagian teras rumah, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, kemudian juga bagian dapur ataupun ruang-ruang yang lain. Jenis pengembangan struktur deskripsi bagian yang kedua adalah dikembangkan berdasarkan proses berlangsung. Nah, sebuah teks deskripsi ini dapat juga menjelaskan tentang berlangsungnya sebuah peristiwa. Pada jenis pengembangan struktur deskripsi bagian berdasarkan proses berlangsung, ini teman-teman dapat menguraikan peristiwa dari awal sampai dengan akhir. Misalnya, teman-teman menceritakan atau mendeskripsikan tentang sebuah tarian. Nah, teman-teman bisa menjelaskan mulai dari gerakan awal sampai dengan gerakan akhir. Jenis pengembangan struktur deskripsi bagian yang ketiga adalah berdasarkan anggota bagian objek. Pada pola ini, teman-teman dapat menjelaskan bagian-bagian dari objek yang dideskripsikan. Misalkan ketika teman-teman mendeskripsikan tentang pantai, maka teman-teman bisa menjelaskan bagaimana pasir putihnya, kemudian ombaknya, kemudian juga tentang sunrise atau tentang sunset. Selanjutnya, jenis pengembangan yang keempat adalah berdasarkan pemfokusan. Jenis teks deskripsi ini berupa pendeskripsian bagian dari objek yang paling disukai. Jadi, ketika teman-teman membuat teks deskripsi berdasarkan pemfokusan, maka teman-teman dapat memilih bagian manakah dari objek deskripsi tersebut yang paling menarik perhatian teman-teman. Baiklah, untuk berikutnya kita akan mencoba untuk menganalisis ciri kebahasaan dalam teks deskripsi untuk dapat mengetahui ragam bahasa, jenis kata, atau jenis kalimat manakah yang biasanya ada di dalam sebuah teks deskripsi. Ciri kebahasaan yang pertama adalah penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Misalnya, dari sebuah kalimat yang mengandung pernyataan umum, ibuku orang yang sangat baik. Maka dari kalimat tersebut dapat dibuatkan kalimat-kalimat perincian. Misalnya, dia atau beliau selalu berusaha menolong semua orang. Beliau ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, penggunaan kalimat perincian ini lebih memperjelas bagaimanakah sifat baik dari sosok ibu. Selanjutnya, ciri kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Masih dalam tujuan untuk memperjelas objek yang dideskripsikan, maka dalam teks deskripsi digunakan kata-kata yang dapat menyebabkan pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan objek yang diceritakan. Misalnya, pada kalimat kulitnya kuning langsat, ini seolah-olah pembaca dapat melihat objek yang diceritakan. Adik bermain sambil bernyanyi. Ini merupakan contoh penggunaan kata yang dapat memunculkan cerapan indera pendengaran. Kemudian yang ketiga, rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin pantai melingkupi seluruh tubuh. Ini menggambarkan cerapan panca indera peraba atau perasa. Baik, selanjutnya ciri kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan kata-kata berimbuhan yang berasal dari kata dasar berhuruf awal KPTS. Contoh yang pertama adalah
Sambil menunggu pembeli, para pedagang bawang merah mengupas sebagian bawang yang mereka jual. Ini merupakan contoh penggunaan kata dasar yang berawal dengan huruf K, yakni pada kata mengupas berasal dari kata dasar kupas. Selanjutnya yang kedua, menjelang sore, para pedagang memindahkan barang dagangan ke dalam kios. Pada contoh ini, terdapat kata memindahkan yang berasal dari kata dasar berhuruf P, yaitu pindah. Kemudian yang ketiga, mereka pun segera menutup kios beberapa saat sebelum matahari tenggelam. Kata menutup berasal dari kata dasar tutup yang berawal dengan huruf T. Kemudian contoh keempat, hembusan angin pantai terasa menyegarkan. Nah, kata menyegarkan berasal dari kata dasar segar yang berawal dengan huruf S. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa dalam teks deskripsi itu digunakan kata-kata berimbuhan dengan kata dasar berawal KPTS. Nah, hal yang perlu menjadi catatan bahwa pada penggunaan kata-kata dasar yang berawal dengan bunyi klaster atau konsonan rangkap, maka huruf KPTS tidak mengalami peluluhan. Misalnya pada kata mengkristal, memproduksi, mentransfer. Pada ketiga contoh ini, huruf awal K, P, dan T tidak luluh. Selanjutnya, penggunaan bahasa yang keempat adalah berupa sinonim. Penggunaan sinonim artinya menggunakan kata-kata yang memiliki kesamaan makna. Dalam hal penggunaan sinonim ini, dipilih kata-kata dengan kandungan emosi kuat agar lebih dapat memperjelas objek. Misalnya, untuk mengungkapkan sikap baik, maka digunakan sinonim ramah. Menggerakkan diungkapkan dengan kata mengibaskan. Bentuk diungkapkan dengan kata rupa. Nah, kata ramah, mengibaskan, dan rupa ini memiliki emosi yang lebih kuat. Selanjutnya, penggunaan kata khusus. Ciri penggunaan kata khusus ini sebetulnya hampir sama dengan ciri sinonim, tetapi penggunaan kata-kata khusus ini merupakan penggunaan kata dengan cakupan dan lingkup makna yang lebih sempit atau lebih spesifik. Misalnya dari sebuah kata umum indah dapat kita ungkapkan dengan kata elok, permai, molek, atau menawan ketika kita ingin mengungkapkan keindahan sebuah pemandangan ataupun sebuah objek. Kemudian kata umum melihat dapat diungkapkan dengan menonton dan memandang sesuai dengan objek yang dideskripsikan. Lalu kata umum makan dapat diungkapkan dengan kata memangsa, misalnya ketika kita ingin menggambarkan objek seekor binatang buas. Baik, ciri kebahasaan yang keenam adalah penggunaan kata depan atau preposisi di, ke, dari, dan pada. Penggunaan kata depan ini berkaitan dengan pendeskripsian tempat atau arah. Misalnya, drama kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Berkunjung ke pura ini, Anda akan langsung disambut buih-buih ombak yang tenang. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah tongkonan. Nah, yang menjadi catatan adalah bahwa preposisi biasanya dituliskan di depan kata yang menyatakan tempat atau arah. Penulisannya terpisah. Hal ini berbeda dengan penulisan di sebagai awalan, misalnya pada kalimat adik diantar ayah ke rumah nenek. Penulisan kata diantar ini ditulis serangkai karena merupakan awalan, bukan kata depan. Selanjutnya, ciri bahasa yang ketujuh adalah penggunaan kata depan di dan huruf kapital.
Seperti telah diungkapkan sebelumnya tadi bahwa kata depan atau preposisi biasanya diikuti oleh kata yang menyatakan tempat atau arah. Nah, jika preposisi tersebut diikuti oleh nama tempat, maka nama tempat harus dituliskan dengan huruf kapital. Misalnya pada kata di Yogyakarta, di Indonesia. Ini pada contoh yang menyatakan tempat. Penulisan kata Yogyakarta dan Indonesia ini harus diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, preposisi yang diikuti oleh kata yang menyatakan arah. Misalnya, di depan stasiun Tugu, di sebelah barat kantor pos Wates. Nah, stasiun Tugu dan kantor pos Wates itu merupakan nama tempat yang sebelumnya didahului oleh kata-kata yang menyatakan arah. Maka penulisan stasiun Tugu dan kantor pos Wates itu juga ditulis dengan huruf kapital. Berikutnya, ciri bahasa yang ke-8 adalah penggunaan kalimat bermajas perbandingan atau asosiasi. Majas itu merupakan pemanfaatan kekayaan bahasa untuk memperoleh efek-efek tertentu agar karya sastra menjadi semakin indah. Contohnya pada kalimat angin laut mengelus wajah. Pada contoh ini digambarkan bahwa angin laut yang merupakan benda di luar manusia dapat melakukan perbuatan seperti manusia, yakni mengelus wajah. Nah, kalimat yang menyatakan bahwa benda-benda di luar manusia dapat melakukan perbuatan atau kegiatan seperti halnya manusia ini disebut menggunakan jenis majas personifikasi. Contoh yang kedua, gedung-gedung tinggi pencakar langit. Nah, pernyataan ini mengandung hal yang berlebihan, gedung-gedung tinggi. Meskipun gedung itu sangat tinggi, tetapi tentunya tidak mungkin sampai mencapai langit. Nah, majas yang berupa pernyataan yang berlebih-lebihan atau bahkan di luar akal itu termasuk jenis majas hiperbola. Nah, itulah ke-8 contoh ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks deskripsi. Dengan menganalisisnya, maka kita akan dapat mengetahui ciri yang manakah yang terdapat dalam sebuah teks deskripsi. Baik, demikian pembahasan mengenai menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Semoga teman-teman menjadi lebih paham dan dapat melakukannya dengan sebaik mungkin. Cukup sekian, semangat belajar. Terima kasih.